Baik, selanjutnya kita masuk saja langsung ya, langsung ke aplikasinya. Nah, ini bisa dibuka di websitenya RSPG, itu ada di Linktree aplikasi RSPG, ini masuk ke lanjut ke aplikasi RSPG Cisarua Bogor. Nah, di sini tampilannya begitu keren ya. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasi-aplikasi yang dikembangkan oleh RSPG. Tentunya untuk memudahkan kinerja dari RSPG Cisarua Bogor. Nah, yang disampaikan tadi sindikat itu adalah ini. Nah, ini jelas jelas ya tulisannya sindikat sistem informasi indikator. Nah, ini banyak sekali indikator. Nah, kita buka saja, double klik di sini. Nah, ini tampilannya tuh. Jadi di sini ada 1.788 indikator. Wow, banyak banget ya. Nah, ini dikembangkan atau di 1.788 indikator ini dibagikan ke 50 unit kerja yang ada di RSPG Cisarua Bogor. Nah, ini ada 50 unit kerja ya. Nah, di mana indikator-indikator yang jumlahnya 1.788 ini dibagi habis ke 50 unit yang dilaporkan setiap bulan. Terus ada nanti evaluasi baik itu triwulan, semesteran maupun tahunan. Seperti itu ya. Di sisi kiri ini ada dashboardnya, ada dashboard ini master data. Jadi master data ini untuk menginput indikator, terus numerator dan denumeratornya apa yang akan dilaporkan. Nah, terus begitu juga ada unit di sini. Unit itu adalah untuk menambah, mengedit, atau menghapus suatu unit yang ada di RSPG. Nah, kalau misalkan ada unit baru, kita tambahkan di sini. Nah, terus indikatornya juga kita buat. Ya, indikatornya apa? Nah, misalkan indikatornya itu adalah eh, apa namanya kita ambil contoh ya, misalkan komite etik dan hukum, misalkan begitu. Indikatornya adalah penyelesaian masalah etik dan hukum. Nah, ini kita input di sini ya. Nah, kita input di sini, tambah data, masukkanlah di sini indikator tersebut tadi ya. Nah, ini pilih yang aktif, lalu simpan seperti itu. Nah, setelah indikator itu sudah masuk, nah, tentunya itu adalah baru judul indikatornya saja. Nah, sedangkan untuk yang dilaporkannya adalah numerator dan denumeratornya. Nah, kita input lagi di sini buat itu ya. Nah, ini untuk menambah datanya kita buatkan numeratornya apa. Nah, kita input di sini numeratornya itu ya. Nah, terus di sini pilih grupnya itu yang tadi penyelesaian masalah etik dan hukum. Nah, misalkan di sini masalah etik dan hukum kita ketikkan kata kuncinya saja itu ya, etik dan hukum. Nah, misalkan di sini ada nih masalah etik dan hukum, eh, pilih statusnya yang aktif ya supaya indikator tersebut muncul nanti dalam pelaporannya. Nah, ini nama numeratornya misalkan eh, jumlah masalah etik ya. Nah, ini jumlah masalah etik dan hukum yang diselesaikan gitu ya. Nanti langsung simpan di sini. Nah, nanti dibagi dengan numeratornya yaitu jumlah masalahnya. Nah, ini numeratornya. Jumlah masalah etik dan hukum. Nah, jadi jumlah masalah etik dan hukum. Nah, nanti bisa diakumulasikan indikator tersebut untuk pelaporannya. Nah, kita masuk ke input pelaporan contohnya misalkan. Nah, ini unitnya kita pilih unitnya adalah komite etik yang tadi ya, komite etik dan hukum tahunnya 2023. Nah, ini begitu dicari muncul ini hebat ya langsung. Nah, kita input di sini untuk unit-unitnya menginput di sini ya. Nah, ini untuk tahun 2023 ada dua indikator ya untuk Komite Etik dan Hukum. Yang pertama adalah sosialisasi etika medis dokter dan keperawatan. Ini targetnya 2 kali dalam 1 tahun ya. Dilaksanakan bulan Juni dan Desember, maka di Januari, Februari, Maret itu belum ada. Ya, belum ada kegiatannya. Tetapi persiapan-persiapannya sudah dilaksanakan. Itu. Nah, yang kedua adalah penyelesaian masalah etik dan hukum. Nah, ini kebetulan ya, jumlahnya tiap bulannya ada satu masalah yang berkaitan dengan masalah etik dan hukum. Nah,
Satu di bulan Januari, satu bulan Februari, dan satu di bulan Maret. Semuanya sudah diselesaikan. Jadi capaiannya adalah 100% seperti itu ya. Nah, itu adalah inputan dari unit-unitnya. Ini banyak tadi disampaikan ada 50 unit. Yang lainnya misalkan ada unit ICU. Nah, rawat inap ICU atau yang lainnya bedah sentral. Nah, bedah sentral ini tahun 2023 kita cari. Nah, ini kita coba lihat untuk yang bedah sentral apakah sudah menginput datanya. Nah, dilihat itu sudah. Ini ada beberapa indikatornya. Ada berapa nih indikatornya? Ada 25 indikator. Nah, 25 indikator sudah dilaporkan, ya. Sudah dilaporkan. Yang pertama misalkan kejadian kematian di meja operasi. Nah, jumlah yang dioperasinya bulan Januari ada 427, bulan Februari ada 411, bulan Maret ada 430. Yang meninggal di meja operasi alhamdulillah tidak ada dan mudah-mudahan jangan sampai ada ya. Nah, ini indikator harus dilaporkan. Jadi meskipun target indikatornya ini adalah yang ditoleransi kurang dari 2%, tapi kita upayakan 0%. Nah, kita dari Januari sampai Maret 2023 ini alhamdulillah capaiannya 0%. Artinya tidak ada kejadian pasien yang mati atau meninggal di meja operasi seperti itu. Terus yang kedua juga sama, targetnya kurang dari 1%, capaiannya tidak ada 0%. Nah, ini penerapan keselamatan bronkoskopi ini targetnya 100%. Nah, realisasinya juga 100%. Jadi ada 40 yang di bronkoskopi bulan Januari, 40-nya penerapan keselamatannya dilaksanakan semua seperti itu ya. Terus yang 4 rata-rata operasi per hari dalam 1 bulan. Nah, Januari itu jumlah hari kerjanya karena di bedah sentral kita itu tidak 24 jam, artinya hanya di jam kerja saja, kecuali pada saat ada operasi sito di hari libur. Nah, Januari ada 22 hari kerja, jumlah yang dioperasinya ada 427, jadi rata-rata perharinya itu adalah 19,4 pasien ya, 19,4 pasien per hari. Februari 20 dan Maret 19,5. Jadi sepertinya stabil ya jumlah yang dioperasinya kisaran 400 pasien setiap bulannya. Nah, ini ada keterkaitan juga nih nanti yang nomor 4 dengan yang nomor 5. Nah, ini pertumbuhan operasi secara total. Nah, ini rata-rata operasi per hari dalam 1 bulan pada tahun berjalan. Tadi kan bulan Januarinya 2023 itu ada 19,4 atau 20 pasien per hari yang dioperasi. Nah, bulan Januari yang sama di tahun 2022 ada 16 pasien atau 17 ya, 16,2, 17 pasien, sehingga pertumbuhannya adalah 1,19 atau 1,20 lah gitu ya. Jadi naik 20% pertumbuhannya. Nah, jadi kita bisa mengevaluasi, mengukur, terus melaporkan, sekaligus mengevaluasi kinerja RSPG. Nah, salah satunya adalah kinerja BLU. Nah, kinerja BLU itu ada yang namanya rata-rata pertumbuhan operasi, begitu ya. Nah, kalau kita mau melihat tadi ya untuk input data sudah untuk melaporkan. Nah, ini kita bisa melihat laporan-laporannya. Begitu banyak laporan yang diminta. Salah satunya ini yang kami sampaikan di sindikat ini ada laporan BLU, ada laporan RSB. Ini capaian KPI RSB yang dijadikan sebagai kontrak kinerja direktur utama dengan Dirjen Yankes. Gitu. Nah, ini ada di sini. Nah, terus ada juga laporan IKI. Nah, IKI ini yang 20 indikator itu. 20 indikator yang harus dilaporkan setiap bulannya. Nah, terus ada juga IKT. Nah, IKT ini kontrak kinerja direktur utama dengan PKBLU begitu ya, dengan Dirjen Perbendaharaan. Nah, ini disampaikan juga di sini begitu ya. Terus ada laporan mutu prioritas, ada indikator per unit gitu ya, ada laporan mutu nasional yang harus dilaporkan juga begitu. Nah, ini sebagai bentuk laporan-laporannya adalah rangkuman dari indikator-indikator yang ada di
input oleh masing-masing unit begitu ya. Nah, contohnya misalkan kita lihat laporan mutu nasional. Nah, ini laporan mutu nasional itu, nah ini kita pilih bulannya. Nah, kita pengen tahu bulan Januari bagaimana nih capaiannya bulan Januari tahun 2003 gitu ya. Nah, ini bisa kita lihat. Nah, ini. Jadi mutu nasional itu ada 13 indikator ya, Bapak dan Ibu, ada 13 indikator. Nah, jadi komite mutu tinggal mengklik saja di sindikat, jadi laporannya sudah masuk di sini. Begitu ya. Nah, ini contoh misalkan total kepatuhan hand hygiene petugas RSPG. Jadi kepatuhan hand hygiene-nya ya. Nah, ini targetnya kan 90% ya. Targetnya 90%. Nah, capaiannya untuk bulan Januari, ini ada masih di bawah ya. Masih di bawah, masih 77,2%. Nah, ini perlu ditingkatkan. Nah, ini sebagai bentuk evaluasi laporan kita juga terus mengevaluasi nanti disampaikan ke pimpinan. Seperti itu ya. Kepatuhan penggunaan APD 100%, kepatuhan identifikasi pasien juga 100%, waktu tanggap seksio sesaria emergensi capaiannya 100%. Nah, ini waktu tunggu rawat jalan ya. Nah, yang di bawah 60 menit targetnya memang 80%, tetapi capaiannya kita sudah 89%. Jadi waktu tunggu di poliklinik di rawat jalan itu di bawah 60%, 60 menit itu kita sudah hampir 90% ya. Sudah di atas standar. Terus ada penundaan operasi elektif. Nah, ada penundaan targetnya itu kan di bawah 5%. Nah, ini capaian kita di 4,2. Nah, ini bisa dianalisa nanti kenapa tertunda 4% begitu ya. Ada dari 427 yang dioperasi, 18-nya ditunda. Kenapa nih ditundanya begitu ya. Nah, ini nanti di dalam laporan unitnya dijelaskan. Meskipun masih di bawah nilai standar, artinya masih cukup bagus, tetapi yang 18 ini harus dijelaskan kenapa ini ditunda atau tertunda begitu ya. Nah, terus ada juga kepatuhan jam visit dokter spesialis DPJP ya, targetnya 80%, kita sudah mantap. Nah, sudah 98%, hampir 100% gitu ya. Patuh pada jam visitnya seperti itu. Terus pelaporan hasil kritis laboratorium juga tercapai 100%. Kepatuhan penggunaan Pornas juga sudah tinggi ya, kita RSPG 92%. Kepatuhan terhadap CP atau alur klinis clinical pathway 94%. Kepatuhan upaya pencegahan risiko pasien jatuh 100%. Nah, terakhir kepuasan pelanggan targetnya 80, indeksnya kita di 86 indeksnya. Itu sudah cukup tinggi ya. Sudah cukup tinggi. Nah, jadi kita bisa melihat di sindikat ini gitu ya. Jadi ini yang dilaporkan tiap bulan oleh Komite Mutu ya, oleh Komite Mutu dilaporkan untuk indikator nasional mutu. Nah, ini Komite Mutu tinggal melihat di sini karena data-data yang di sini sudah diinput oleh masing-masing unit dan ada pula yang sudah diintegrasikan dengan SIM RS. Jadi sudah unit tidak usah input lagi. Jadi sudah ada yang diinput di SIM RS. Contohnya misalkan kepatuhan visit dokter spesialis atau DPJP. Nah, ini kan kita sudah rekam medik elektronik ya. Nah, jadi kehadiran dokter untuk visit itu sudah langsung terekam. Jadi sudah merekap sendiri di SIM RS dan sudah terintegrasi juga dengan sindikat ini. Oh, mantap kan? Nah, itu. Jadi tidak perlu menghitung-hitung lagi nih si komite mutu itu. Jadi langsung tinggal melihat di sini. Bagaimana dengan validitasnya? Nah, validitas ini data yang sudah dilaporkan oleh penanggung jawab data, penanggung jawab pelaporan, ini divalidasi dulu oleh pimpinan unitnya, kepala instalasinya atau pimpinan unitnya, divalidasi dulu. Baru setelah divalidasi, diinputlah di sini. Seperti itu ya. Nah, jadi ini sudah valid datanya, seperti itu. Nah, banyak juga laporan-laporan yang lainnya. Contohnya misalkan laporan BLU.
Nah, laporan BLU tahun 2023. Nah, ini sampai dengan bulan Maret ya. Nah, banyak indikator. Kalau BLU kan ada aspek keuangan, ada aspek pelayanan, ada aspek mutu dan manfaat begitu. Nah, ini sudah merekap juga dari hasil-hasil yang sudah ditentukan atau sudah diinput oleh masing-masing unit seperti itu. Nah, jadi penghitungannya sudah sudah valid seperti ini. Begitu. Nah, itulah fungsi dari aplikasi sistem informasi indikator atau sindikat ini, Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi Bapak dan Ibu khususnya yang ada di RSPG untuk melihat indikator-indikator kinerja apa yang akan dinilai, akan dilihat ini secara secara umum sudah bisa dilihat di aplikasi sindikat ini. Seperti itu untuk dilaporkan ke pihak-pihak yang berwenang untuk dilaporkan lebih lanjut seperti itu. Oke, bagaimana Bapak dan Ibu? Mantap ya. Oke, nah ini memang aplikasi ini baru 2 tahun ini dan perlu pengembangan-pengembangan seperti itu ya. Akan disesuaikan dan diharapkan ke depan kami akan mengintegrasikan dengan SIMRS. Jadi tidak perlu banyak input ulang lagi. Cukup data layanan yang ada di SIMRS kita tarik ke aplikasi sindikat ini supaya semua terekam dan bisa dilaporkan real time gitu ya, dan kita setiap saat bisa melihat dan melaporkan serta mengevaluasi kinerja yang ada di RSPG Cisarua Bogor. Tentunya seperti itu. Oke, Bapak dan Ibu, demikian dari kami. Semoga bisa menginspirasi teman-teman semua, baik yang ada di RSPG ini maupun ada yang di rumah sakit lain yang belum uh, menerapkan untuk mengevaluasi indikator-indikator yang ada atau evaluasinya masih manual, laporan-laporan dari unit diinput lagi di Excel misalkan begitu. Nah, bisa dikembangkan, bisa mencontoh seperti yang ada di RSPG Cisarua Bogor ini. Silakan ya untuk ditiru untuk kebaikan kita semua. Oke, Bapak dan Ibu, terima kasih. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.